Direktur ada tugas di dinas lain, sehingga beliau belum bisa bergabung bersama kita. Bapak Ibu semua, jadi selamat datang sharing knowledge and information. Mungkin ditambahin selain innovation juga ada experiences-nya. Ya, mudah-mudahan juga bisa kan experience dari dua sampaikan oleh dua ya, Mas Novriyadi. Mas Novriyadi Ajis ini sesuai dengan schedule akan menyampaikan hasil mission for NFCF. SIDO itu berarti apa? Safety evaluation during operation ya. Di Nuclear Fuel Cycle Facility. Saya rasa suatu hal yang bagus ya, yang perlu kita coba juga di instalasi nuklir yang kita miliki ya. Mungkin diawali dari reaktor yang memang operasinya secara kontinu ya. Jadi bisa dilakukan SIDO ini. Kemudian nanti yang kedua juga kita akan simak bersama paparan dari Mas Andrew ya. Jadi international dari oleh-olehnya dari International Basic Training Course on the use of maintenance of handheld detection instrument. Nah, kita juga ini saya rasa DVFK banyak memiliki handheld instrumen ya, sehingga ini juga saya rasa cocok ya buat kita dan kita bisa nanti peroleh paparan dari keduanya. Jadi silahkan Bapak Ibu semua, kita semua, mari kita disimak, diperhatikan, dikritisi, ditanyakan, mungkin didiskusikan ya nanti bersama materi-materi tersebut ya. Dari diskusi ini, walaupun nggak mulut semua dari pengalaman dua rekan kita yang sudah mengikuti apa namanya PDLN ya, Dinas Luar Negeri ya, hasil Dinas Luar Negeri sebelumnya. Jadi berikutnya adalah kami ucapkan terima kasih kepada asisten terus bisa menyelenggarakan edisi yang sudah kita. Dan terima kasih juga buat Mas MC, nanti Mas moderatornya, Mas narasumber ya, juga peserta New Patient kali ini. Jadi mari kita simak bersama dan mudah-mudahan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita awali ya New Patient ini secara bersama-sama. Untuk itu dipersilahkan dilanjutkan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas pembukaan yang sangat luar biasa ini. Selanjutnya kita akan memasuki yaitu sesi inti yaitu materi sharing knowledge. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Novriyadi dengan tema workshop on SIDO Mission for NFCF. Oh iya, ya, Bapak. Nanti Bapak, oke. Nah, untuk Bapak Novriyadi, tempat dan waktu dipersilakan. Ini nggak ke moderator dulu, Mas. Biasanya moderator bukannya. Moderator biasanya IE nih kan. Kayaknya minta Moderatornya Mas Anas. Iya, moderatornya Mas An. Ya, baiklah. Kita memasuki sesi yang pertama dengan Mas Novriyadi Aziz dengan judul Workshop on SIDO Mission on FCF. Silakan mempresentasikan dalam waktu 30 menit, Mas Adi, dimulai dari waktu Anda berbicara. Ya, terima kasih banyak Mas Anas. Izin saya share screen. Apakah slide-nya sudah kelihatan ya Bapak Ibu, Mas Anas dan Mas Sangat Eka? jelas, Mas. Oh Sampun, iya, sampun. Bagus Mas Adi. baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan terkait workshop on shadow mission atau safety evaluation during operation untuk nuclear fuel cycle facilities untuk daur fasilitas bahan bakar nuklir di WINA 2024. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Direktur Pengolahan Fasilitas Ketenaga Nukliran yang diwakili oleh Pak Agus Sunarto selaku Koordinator Keselamatan dan Akuntansi Bahan Nuklir Nuklir, Direktorat Pengolahan Fasilitas Nukliran Muanis JMFK dan Bapak Ibu kegiatan innovation ini yaitu ada Ian.
Baiklah, terkait untuk workshop on shadow mission ini di Mina 2024 dilaksanakan pada bulan September 2024 dikarenakan adanya kelanjutan dari acara sebelumnya itu workshop on operational radiation protection program proteksi radiasi bulan Mei 2024 yang ketika itu saya sebagai presenter kemudian diundang kemudian di Shadow Mission NFCF 2024 ini. Baiklah, lanjut. Ini biodata saya mungkin udah pada kenal ya. Nah, ini nama saya Nofriyadi Aziz dari Keselamatan Kerja Instalasi Bahan Bakar Nuklir. Sekarang pelaksana fungsi keselamatan dan akuntansi bahan nuklir, instalasi bahan bakar nuklir. Adapun kelompok satu adapun peserta untuk kegiatan ini ya. eh, Adapun peserta kegiatan ini sebanyak awalnya 20 peserta, tapi yang hadir sebanyak 16 peserta. Ada yang paling depan itu Mr. Andrew Buscan itu dari IAIA dan yang tengah yang pakai jas itu Mr. Laksman Falivetti dari IAIA bagian mereka dari riset reaktor tapi divisinya nuclear safety. Kemudian di sini rata-rata peserta yang ikut dari deputi maupun direktur. Mungkin hanya saya yang staff sama yang dari India yang baju merah itu manajer. Kemudian di sini ada presenter dari Rusia, kemudian ada dari Pakistan, kemudian ada dari USDOE, dari Kepala Keselamatan USDOE Amerika yang paling belakang sama yang sebelah kiri itu dari Kepala Inspekturnya Bapetennya di Lituania. Kemudian ada dari Korea dan kemudian ada dari Perancis dan lain-lain. Nah, ini saya dari bidang sekarang bukan bidang lagi ya, dari pelaksana fungsi keselamatan dan akuntansi bahan nuklir IBBN. Kemudian ada pun yang menjadi fokus dari workshop ini yaitu terkait adanya shadow mission atau misi dari evaluasi keselamatan selama operasi yang ada di fasilitas daun bahan bakar nuklir. Mohon maaf sebelumnya, yang meliputi di sini yang NFCF itu hanya konversi dan fasilitas, jadi fasilitas konversi dan pengayaan, kemudian fasilitas fabrikasi bahan nuklir, fasilitas penyimpanan bahan bakar nuklir bekas, fasilitas untuk reprocessing, kemudian fasilitas pengolahan limbah, dan yang terakhir itu fasilitas R&D atau Research and Development, pengembangan dan penelitian untuk daur bahan bakar nuklir. Nah, di sini mungkin kalau di TPFK kita fokusnya kepada IBBN maupun IPLR untuk limbah radioaktif ya, karena kan di situ ada KH IPSB 3. Kemudian untuk safety standar untuk NFCF ini meliputi mencakup pentingnya keselamatan yang ada di dalam daur bahan bakar itu sendiri. Dan ini juga termasuk juga di dalam apa organisasi pengoperasi, kemudian badan pengawas, users atau pengguna, kemudian dari vendor dan sebagainya. Kemudian dari shadow mission ini juga sebenarnya kita compare antara safety standar dari IAEA maupun peraturan yang dimiliki oleh suatu negara yang dalam hal ini di Indonesia yaitu diatur oleh Bapeten. Kemudian di dalam safety standar untuk NFCF sebagai dasarnya yang safety fundamental kemudian turun lagi ke bawah apa namanya eh, SSR atau Specific Safety Requirement-nya itu SSR 4 terkait Safety of Nuclear Fuel Cycle Facilities. Nah, di situ meliputi dari evaluasi TAPA, kemudian desain, konstruksi, commissioning, operasi, dan untuk persiapan decommissioning. Jadi meliputi semua yang ada di NFCF itu di SSR 4. Nah, kalau SSR itu kan spesifik, kalau nanti ada lagi GSR itu yang general yang untuk umumnya. Seperti GSR Part 3 itu kan Radiation Protection, GSR Part 2 itu tentang leadership dan sebagainya. Nah, di sini kita hanya fokus kepada SSR 4, di mana dimulai dari apa tadi TAPA, desain, konstruksi, commissioning, dan
barang. Dia juga fokus pada ada juga di situ antara nanti akan dilaksanakan tahun 2025. Kemudian juga terkait commissioning dan lain sebagainya. Kemudian ini apa namanya terkait turunan dari SSR ada namanya SSG. SSG-nya ada terkait fasilitas konversi dan fasilitas pengayaan uranium, ada fabrikasi. Nah, kalau mungkin dari IPBN mungkin di sini ada teman-teman IPBN bisa mempelajari SSG ini. Di sini kan ada Mbak Intan gitu ya. Kemudian di sini juga ada safety untuk uranium dan plutonium untuk MOX ya. Kemudian ada kritikalitas untuk penanganan bahan fisi. Kemudian penyimpanan bahan bakar nuklir bekas mungkin dari KHIPSB 3 ada Mbak Ari atau Bu Ari. Kemudian nah Indonesia belum punya yang untuk reprocessing dan yang terakhir itu ada keselamatan untuk nuclear fuel cycle untuk R&D yang dimiliki di IEBE maupun yang ada di IRM. Nah, yang kita fokus yang di R&D-nya aja yang dimiliki oleh IBBN itu mencakup antara ini saya ngambil dari slide-nya IAIA langsung ya, takutnya kalau saya salah menyampaikan kan ada yang dikurangi atau ditambahi. Itu mencakup semua fasilitas bahan bakar yang di R&D yang seperti di IEBE instalasi elemen bakar eksperimental dan itu tidak mencakup kepada iradiator, akselerator, kemudian riset reaktor, kemudian assembly untuk subkritikal atau fasilitas produksi radioisotop itu enggak termasuk di dalam NFCF yang untuk R&D. Nah, kemudian ada juga untuk lainnya yang dari safety standard IAIA itu mencakup seperti apa namanya safety analysis and licensing documentation untuk nuclear fuel cycle facilities. Kemudian ada aging management, kemudian ada periodic safety review. Nah, di sini mungkin kalau kita bahasa Indonesianya saja ya, ada terkait pengaturan untuk LAK, laporan analisis keselamatan, ada manajemen penuaan, ada pengalaman operasi, kemudian ada penilaian keselamatan berkala, ada inspeksi oleh apa namanya badan pengawas dan apa namanya safety assessment untuk nuclear fuel cycle atau apa namanya penilaian keselamatan ya. Nah, di sini karena sekarang IAIA juga fokus kepada NFCF, jadi acara untuk 2025 tahun depan cukup banyak kalau yang untuk NFCF. Bagi yang tadi untuk IBBN sama IPLR, insya Allah tahun depan banyak. Nah, ini yang terkait implementasi yang saya presentasikan di bulan Mei. Kenapa saya diundang kembali di bulan September? Karena yang waktu Mei itu online, jadi terkait implementasi untuk program proteksi, tapi dalam hal optimisasi itu studi untuk perhitungan dose constraint di instalasi bahan bakar nuklir. Di sini instalasi tadi mencakup apa namanya pengolah limbah radioaktif, ada reaktor juga dan instalasi bahan bakar 20 dan 65 pengalihan fungsi ke DPFK itu IPR BRR untuk instalasi saya lupa yang elemen bahan bakar reaktor riset. Kemudian gimana Pak? Instalasi produksi elemen bakar. Instalasi produksi elemen bakar reaktor. Sendiri terdiri dari dua fasilitas, ada Experimental Installation atau IEVI, dan ini adalah program proteksi radiasi tahun Undang-Undang tahun 97 tentang ketenaga nukliran dan Peraturan Bapeten nomor 4 tahun 2013, yaitu batasan radiasi untuk pekerja untuk mahasiswa dan publik. Kemudian untuk pekerja sekitar 20 milisievert, untuk yang mahasiswa itu 6 milisievert tergantung dari kategori umur yang di bawah 18 tahun dan masyarakat 1 milisievert per anuanya. Ini yang diatur oleh Bapeten yang undang-undang dulu ya, Undang-Undang nomor 10 tahun 97 tentang nuklir energi atau ketenaga nukliran dan Peraturan Kepala Bapeten nomor 4 2013 tentang proteksi radiasi dan keselamatan nuklir. Kemudian ini ada di JDIH Bapeten yang versi Inggrisnya kalau mau lihat Bapak Ibunya. Kemudian ini untuk optimisasi dose constraint yang ada di instalasi bahan bakar nuklir. Kemarin saya sempat juga diskusi sama Pak Baron waktu diklat program proteksi radiasi. Mungkin
apa namanya berbeda tiap instalasi dalam mengukur dose constraint gitu ya. Karena yang kita ketahui bahwa dose constraint atau tidak apa nggak boleh melebihi dari apa namanya nilai batas dosis yang telah ditetapkan oleh Bapeten. Nah, penentuan dos konsen itu sendiri sebenarnya dilakukan oleh pemegang izin yang tergantung pada yang dilakukan pada tahap konstruksi dan pada tahap operasi serta decommissioning. Jadi kalau kita melakukan decommissioning kita juga harus melakukan perhitungan ulang terhadap dos constraint itu sendiri. Kemudian perhitungan dos constraint itu sendiri merupakan bagian dari apa namanya dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi. Nah, dalam hal fasilitas si apa pekerja radiasi itu bekerja lebih dari satu fasilitas, maka si dos constraint itu harus dihitung dengan menetapkan dosis kontribusi dosis dari masing-masing fasilitas. Kemudian juga si pemegang izin juga harus selalu melakukan review terhadap dos constraint yang telah dimiliki. Mungkin di sini Bu Ari udah paham ya, karena sudah diklat PPR, maksudnya Bu Ari lebih paham daripada saya. Nah, dalam hal jika pekerja radiasi menerima dos constraint itu melebihi dari NBD, maka harus dilakukan yang telah ditetapkan dan analisis terhadap nilai batas dosis yang telah sebelumnya. Kemudian juga perlu diingat bahwa untuk masyarakat nilai nilai pembayaran batas harus berbagai macam cara. Itu misalnya dari operasi fase dari operasi ke operasi itu 0 sampai 2 tahun itu biasanya menggunakan setengah MBM sampai 4 tahun dan operasi fase 3 itu lebih dari 4 tahun. Satu contoh aja ya. Kemudian dilakukan perhitungan dos konslet apa namanya persetujuan kepala Bapeten. Jika setuju maka ditetapkan si dos constraint dan dos constraint itu direview. Namun jika tidak disetujui harus lakukan perhitungan ulang. Kemudian untuk metode yang logi yang digunakan di sini di TRR saya pernah lihat contoh dari abang itu dilakukan perhitungannya itu dengan cara melihat kalau nggak tahu saya kalau di ITRR ada udah nggak. Nah kalau masing-masing aktivitas itu selama 25 menit. Nah, itu dilakukan selama tahun ini datanya nggak saya tampilkan data 2018, 19, 20 dan 21. Kemudian kita lakukan perhitungan berapa 4 aktivitas dengan laju dosis tertinggi, kemudian berapa lama waktu bekerja dan kita kalikan antara dosis dan apa namanya dan waktu. Mohon maaf dosis dibagi dengan waktu sih peroleh laju dosis atau laju dosisnya dikali dengan waktu diperoleh dosis. Dosis itu eh, kita peroleh untuk dos konsen di RM itu 13,2. Mohon maaf nih 2,7. Tadi saya edit 2. Per jam. Kemudian